sebagian faedah daripada memuliakan para alim ulama, karena ulama lah yang memang lebih afham. وأحسن منك لم تركت عين وأطيب منك لم تلد النساء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat Aswaja, teman-teman Salafi Wahabi, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin, amin amin ya rabbal alamin. Kejadian pembakaran tafsir Al-Quran, terjemahan tafsir Al-Quran, itu sebagai pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghormati, lebih memuliakan kitab-kitab para ulama, yang mana kitab-kitab tersebut adalah sebagai jalan kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan memahami apa sabda-sabda daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peran daripada kitab-kitab para alim ulama dan peran daripada ulama-ulama. Makanya tidak heran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Kita wajib menghormati para alim ulama. Kita wajib yaitu memuliakan para alim ulama, yang mana ulama-ulama itulah yang beristihad, dikuras waktunya untuk beristihad tentang ilmu-ilmu Allah daripada tabi'in sampai sekarang. Itulah ulama, karena untuk menyelamatkan umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau-beliaulah yaitu pewaris-pewaris para nabi. Maka dari itu kita ayo bareng-bareng kita menghormati ulama, memuliakan ulama. Jangan sampai ada lagi yaitu pelecehan-pelecehan, pembakaran-pembakaran kitab-kitab para alim ulama, yang mana kitab-kitab tersebut adalah karya daripada alim ulama. Maka dari itu kejadian peristiwa pembakaran tafsir Al-Quran, yakni tafsir Ibnu Katsir, Risalah Qusairiyah, itu menjadi sebagai ibrah, menjadi sebagai pelajaran bagi kita semua untuk memuliakan para alim ulama, menghormati karya-karya ulama, dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis itu jangan sesuai dengan pemikiran kita pribadi, tetapi dengan jalur yaitu dengan para alim ulama. Ya, jangan teriakkan langsung kepada Al-Quran dan hadis, jangan langsung kepada Al-Quran dan hadis, tapi melalui para alim ulama. Betapa pentingnya belajar dengan para alim ulama. Ya, karena apa? Karena ulama lah yang lebih afham, yang lebih paham untuk semua itu. Ya kan? Untuk semua itu. Karena para alim ulama lah yang lebih paham untuk menjelaskan apa isi kandungan Al-Quran, apa yang dimaksud oleh sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah kami akan membacakan suatu kitab taklim muta'alim, yang mana di sini ada suatu ibarat hasil daripada memuliakan para alim ulama, mengagungkan para alim ulama, itu nanti hasilnya sungguh luar biasa. Di dalam kitab taklim muta'alim, ya, pada halaman 37, di dalam pasal fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, di sini ada nasul ibarah, wa kana ustaduna asyaikhu al-imamu Sadiduddin Asyairaji yaqulu qala masyayikhuna. Ustaduna, guru kami, Asyaikh al-imam Sadiduddin Asyairaji, yaqulu, beliau saya berkata, qala masyayikhuna,
man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Guru-guru kami telah berkata, kata Syekh Sadiduddin Asy-Syairaj. Guru-guru kami telah berkata, barang siapa yang menginginkan anaknya itu alim, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayambagi ayyu'iya al-ghuraba minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Maka sepantasnya seseorang itu menjaga ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama, mengasihi sesuatu terhadap ulama, ketika bersilaturahmi terhadap ulama, kalau bahasa kita sowan kepada ulama, mengasihi sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu aliman, maka jikalau anaknya itu tidak alim, yakunu hafiduhu aliman, maka insya Allah cucunya akan menjadi alim. Amin amin ya rabbal alamin. Ini suatu ibarat. Jadi daripada Syekh Sadiduddin Asy-Syairaj, beliau berkata dan beliau mengatakan perkataan gurunya itu seperti itu. Yang kita inginkan adalah anak-anak kita, duyah-duyah kita, keturunan-keturunan kita adalah menjadi orang-orang yang baik, melanjutkan estafet ketauhidan kita. Ya, itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita, menjadi lebih baik daripada kitanya. Nah, itulah faedah, suatu sebagian faedah daripada memuliakan para alim ulama, karena ulama lah yang memang lebih afham ya untuk menjelaskan apa isi kandungan Al-Qur'an dan apa isi kandungan daripada sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.